Pendekar Pedang bab 263-266. Administrasi obat Dongsu. Sebuah mobil berhenti perlahan, Su Qing dan Qin Fan turun dan berjalan ke ruang kantor. Mendengar bahwa Su Qing adalah anggota dari Nianqi Pharmaceutical, staf layanan Departemen Pengawasan Obat tiba-tiba terlihat aneh. Kumpulan produk dari Nianqi Pharmaceutical masih dalam pengujian, Anda kembali dan menunggu. Itu hal yang sama lagi. Tanda seru. Su Qing tiba-tiba sedikit kesal, telah ditetapkan bahwa waktu ujian paling banyak tidak boleh melebihi 3 hari, dan sekarang hari keempat. Mari kita tunggu lama, pasti ada waktu tertentu. Ini. Saya tidak tahu waktu spesifiknya, saya perlu bertanya kepada pemimpin kami. Di mana pemimpinmu? Di kantor atas. Aku akan mencarinya. Su Qing bangkit dan berjalan langsung ke tangga. Staf layanan segera mulai menelepon, "Bos, orang-orang dari Nianqi Pharmaceutical datang mencari Anda." Saat ini, di kantor wakil, Sun Weimin, yang hanya kehilangan beberapa helai rambut, berjalan keluar sambil tersenyum. "Apakah Anda dari industri farmasi Nianqi?" "Saya Sun Weimin, dan saat ini saya adalah orang teratas yang bertanggung jawab di sini." Su Qing menahan amarahnya, menunjukkan senyum profesional. "Halo, Tuan Sun. Saya ingin bertanya kepada Anda, kapan Pilguben Peiyuan Nianqi Pharmaceutical kami akan diuji?" Sun Weimin berkata dengan ramah, "Hehe, datang ke kantor dan bicara." Agak merepotkan, sulit dijelaskan dalam satu kata. Saat ini, sebuah mobil diparkir di markas besar Nianqi Pharmaceutical. Seorang gadis cantik memegang lengan seorang lelaki tua, berdiri di depan gedung. "Kakek, ini dia." Penatua Tang mengangguk, "Masuk." Ketika Tuan Chen mengetahui bahwa itu adalah presiden dari Asosiasi Medis Huaxia yang sedang berkunjung, dia segera menerimanya secara pribadi. Di ruang tamu, Tuan Chen sangat sopan. Dia tahu bahwa lelaki tua di depannya memiliki status yang sangat tinggi dan memiliki murid di seluruh dunia. "Tuan Tang, mengapa Anda di sini?" Tuan Tang tidak mengudara, dan langsung menjelaskan tujuan kedatangannya. "Saya datang untuk meminta sesuatu." Sangat pandai berbicara. "Kalau begitu aku tidak akan sopan, aku ingin melihat formula Pilguben Peiyuan." Ekspresi antisipasi yang mendalam melintas di mata Tang Lao. Tuan Chen sedikit bingung. "Tuan Tang, bukannya saya tidak ingin menunjukkannya kepada Anda, hanya saja Wakil Presiden Su selalu bertanggung jawab atas Guben Peiyuan Pil, dan dia tidak ada di perusahaan di saat ini." "Oh, di mana Wakil Presiden Su?" tanya Tang Lao. Tuan Chen berkata, "Departemen Administrasi Obat." Titik. Su Qing dan Qin Fan memasuki kantor dan menemukan seorang pria paruh baya duduk di kantor. Begitu Qin Fan memasuki pintu, dia merasakan niat membunuh yang kuat dari pria paruh baya itu. Orang ini adalah Yan Beifei. Qin Fan belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tidak mengenalinya. Duduk di kursi dengan Su Qing, Qin Fan dan Yan Beifei saling memandang dari kejauhan, dan mata mereka bertemu di udara, seolah-olah ada arus listrik yang bertabrakan, membuat suara mendengung. Begitu Su Qing duduk, dia langsung bertanya, "Tuan Sun, semua prosedur Pilguben Peiyuan kami masuk akal dan legal. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang membuat Anda sulit, tolong beritahu saya." Sun Weimin tertawa dan berkata, "Ya, Guben Peiyuan. Dan tidak ada masalah dengan prosedur Peiyuan dan. Tapi masalahnya adalah seseorang diracuni setelah meminum obatmu. Sembuh, saya harus bekerja sama dengan rumah sakit untuk mencari tahu penyebab keracunan." Su Qing mengerutkan kening dan berseru, "Bagaimana ini mungkin? Obat-obatan kami semuanya telah diuji secara formal, dan begitu banyak orang baik-baik saja setelah meminumnya." Pada titik ini, Su Qing tiba-tiba berhenti berbicara, dan wajahnya yang dewasa dan cantik langsung menjadi gelap. "Jika Anda ingin menambahkan kejahatan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Sun Weimin tertawa dan berkata, "Saya tahu Anda tidak percaya. Anda bisa pergi ke rumah sakit untuk melihat, pasien masih terbaring di ranjang rumah sakit saat ini. Pasien tidak lebih dari sekadar lift. Karena Tuan Sun mengatakan bahwa orang itu diracuni dengan meminum obat kami, apakah Anda punya bukti?" Mengetahui rencana pihak lain,
Su King tidak akan memberikan wajah yang baik pada Sun Weimin, ini bukan kata-katanya. Sun Weimin tersenyum dan berkata, tidak. Itu sebabnya kami terus menguji sampai semua bahan dalam pil Guben Pei Yuan diuji. Kamu. Su King tiba-tiba berdiri dengan marah, Tuan Sun, sudah jelas. Ditetapkan bahwa waktu pengujian hingga 3 hari, Anda melanggar peraturan. Kedua belah pihak telah merobek kulit mereka, dan Sun Weimin menyingkirkan senyum munafik di wajahnya, keadaan khusus harus diperlakukan dengan cara khusus. Jika Anda tidak puas, Anda bisa mengeluh. Tapi saya masih mengatakan hal yang sama, jika Anda tidak menguji semua bahan dalam obat-obatan Anda tidak perlu menjualnya. Wajah Su King memerah dengan marah, dan dia hendak menyangkal, ketika dia tiba-tiba merasakan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Ada niat membunuh yang dingin di mata Qin Fan, dia telah melihat bahwa orang yang merebut Nianqi Pharmaceutical adalah Sun Weimin ini. Perubahan Qin Fan membuat Su King tiba-tiba bangun, Xiao Fan, ayo mengeluh, aku tidak percaya dia bisa menutupi langit dengan satu tangan. Qin Fan merasakan kucing lembut dan lembut memegang tangannya, perlahan-lahan hilangkan nafas dingin di sekitar dia. Pada saat ini, ponsel Su King tiba-tiba berdering. Melihat ide penelepon, itu adalah nomor yang tidak dikenal. Halo, siapa ini? Su King menjawab telepon. Suara tetua Presiden Tang terdengar lembut, saya Presiden Tang dari Asosiasi Medis, Anda adalah Wakil Presiden Su, jangan penasaran, Presiden Chen yang memberi saya nomor telepon Anda. Saya baru saja keluar dari markas Nianqi Pharmaceutical. Anda berada di aula di lantai pertama Departemen Administrasi Obat, di mana Anda? Nada tetua Tang sangat sopan, dan dia bahkan menggunakan gelar kehormatan untuk Su King. Saya di lantai 2. Presiden Tang, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Presiden Asosiasi Medis, statusnya tidak rendah, dan pihak lain mengatakan bahwa Tuan Chen jelas pernah ke markas dari Nianqi Pharmaceutical, Su King pasti akan menemuimu. Kalau begitu aku akan pergi ke lantai 2 untuk mencarimu, dan aku akan berbicara denganmu saat kita bertemu. Oke. Sun Weimin mencibir, yo, apakah kamu memanggil penyelamat? Apakah kamu masih presiden? Izinkan saya memberitahu Anda tidak menemukan siapapun tidak, bos Tang kami sedang dalam perjalanan bisnis, dan saya memiliki keputusan akhir di sini. Su King meliriknya dengan dingin, dan berkata kepada Qin Fan, ayo pergi dan tunggu. Oke. Segera, dengan dukungan cucunya, Penatua Tang, tampak terengah-engah di lorong. Apakah Anda Presiden Tang? Su King berdiri di koridor dan bertanya pada Penatua Tang. Ini aku, apakah kamu wakil Presiden Industri Farmasi Nianqi? Aku tidak berharap menjadi begitu muda dan cantik. Tetua Tang memuji, dan berjalan ke arah Su King. Presiden Tang terlalu sopan. Su King menjawab dengan sopan, saya tidak tahu apakah Presiden Tang mencari saya di sini. Apakah ada masalah mendesak? Oud Tang berkata, saya akan langsung ke intinya. Saya datang kepada Anda untuk melihat Guben rumus pil Pei Yuan. Sejujurnya, Presiden Su, saya telah meminta seseorang untuk mempelajarinya di Kyoto, tetapi tidak peduli bagaimana saya meneliti, saya menemukan bahwa itu hanya bahan obat umum. Su King mendengar ini, rasa hormat muncul di hatinya. Presiden Tang, dia peduli pada semua orang, dan Su King mengaguminya. Rumus, Anda harus mendapatkan persetujuan dari orang itu. Dia diam-diam melirik Qin Fan. Presiden Tang tidak terkejut. Pada usia Su King, jelas tidak mungkin membuat obat ajaib seperti Consolidating the Origin dan Pei Yuan Pill. Namun, Presiden Tang tidak terus bertanya siapa pendiri Guben Pei Yuan Pill itu, tetapi mengganti topik pembicaraan, Tuan Su, ketika saya datang ke sini, saya mendengar bahwa Guben Pei Yuan Pill disita. Apa yang terjadi? Menyebutkan. Ini peduli, Su King sangat marah. Aku di sini karena kerangka penjahat. Oh, sudah diselesaikan. Presiden Tang bertanya. Tidak, penjahat terlalu merajalela, dan aku akan mengadu ke otoritas yang lebih tinggi. Kebaikan di wajah Presiden Tang tiba-tiba menghilang, digantikan oleh ekspresi kesungguhan. Jika kamu bersedia untuk mengambil jenis ini obat yang bermanfaat bagi rakyat, tindakan kebaikan yang luar biasa.
Tidak masuk akal masih ada orang yang menghalanginya. Presiden Su, saya tidak berbakat, dan saya ingin membantu Anda, biarkan saya melihat siapa yang berani menjebak kamu. Ini. Su King beberapa ragu-ragu, meskipun status Presiden Tang sangat tinggi, tetapi Sun Weimin tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih, dia khawatir Tuan Tang mungkin tidak bisa untuk menahannya. Namun, Tetua Tang telah masuk ke kantor Sun Weimin. Xiao Fan, ayo ikuti. Di kantor, Sun Weimin sedang berbaring di kursi, menatap Tuan Tang yang berdiri di depan mejanya dengan ekspresi marah di wajahnya. Orang tua, ada apa denganmu? Sun Weimin menunjukkan senyum munafik itu lagi. Penatua Tang menatap Sun Weimin dengan wajah dingin, izinkan saya bertanya, mengapa Anda menyegel Pilgub Pei Yuan? Presiden tua itu mencibir, saya hanya membela keadilan. Sun Weimin tersenyum dengan jijik, berbicara lebih baik daripada bernyanyi. Seseorang diracuni dengan minum obatnya dan masih terbaring di rumah sakit. Saya akan menyegelnya. Apakah ada masalah dengan obat mereka? Omong kosong. Saya telah menemukan agen pengujian paling profesional di Kyoto, dan tidak ada yang salah dengan obat mereka. Dan saya telah meminumnya sendiri, tanpa rasa tidak nyaman. Obat ajaib. Kamu berani merebut pil semacam ini yang bermanfaat bagi orang-orang tanpa hati nurani, apakah kamu layak untuk 5 karakter besar di dinding di belakangmu? Tang Lao Presiden memiliki ekspresi patah hati di wajahnya. Dia benci ngengat semacam ini di tim resmi paling banyak, merekalah yang merusak kredibilitas pejabat di hati masyarakat. Sun Weimin menoleh dan melirik, wajahnya tiba-tiba berubah, sentuhan rasa malu yang langka muncul di wajah tua yang berminyak itu. Di dinding, 5 kata besar, melayani rakyat, di matanya, memiliki perasaan yang mengejutkan saat ini. Sun Weimin menyingkirkan senyum munafik di wajahnya, dan mendengus dingin, saya melakukan ini karena saya ingin bertanggung jawab kepada orang-orang. Tang berhenti di kruknya, dan berkata dengan nyaring, apa jalan yang benar dan apa jalan yang jahat. Saya hanya tahu bahwa itu bermanfaat bagi orang-orang. Jalan yang benar. Di dalam ruangan, dan ada perasaan emas dan besi. Menguntungkan orang adalah cara yang benar. 8 karakter kuat mendukung Presiden Tang yang berusia hampir 80 tahun, yang melakukan perjalanan ribuan mil dari Kyoto ke Dongzhou. Dia bahkan merendahkan untuk meminta Su King, yang hanya cucunya, untuk formula Pilgub Pei Yuan. Kilatan kejutan melintas di mata Qin Fan, dia dengan jelas melihat bahwa ada udara segar yang tersisa di sekitar Tuan Tang. Kebenaran yang menakjubkan. Meskipun dia hanya orang biasa, dia benar-benar melahirkan kebenaran yang menakjubkan. Dapat dilihat betapa murah hati dan tidak mementingkan diri orang tua ini. Orang seperti ini kebal terhadap semua kejahatan, dan dewa serta hantu diasingkan. Qin Fan kagum pada lelaki tua ini. Air mata tiba-tiba memenuhi mata Su King. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa ingin menangis. Saya hanya merasa bahwa lelaki tua di depan saya sangat fasih dan terhormat. Sun Weimin duduk di kursi, dan di bawah tekanan kebenaran Tuan Tang, dia bahkan tidak berani memandang Tuan Tang. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya akan mengikuti aturan. Jika Anda tidak setuju, Anda bisa mengadu kepada saya. Berkata, oke, kalau begitu saya akan bertanya, siapa yang membuat aturan ini? Setelah berbicara, Tuan Tang menelepon dengan marah. Di mana kamu? Segera hubungi penanggung jawab administrasi makanan dan obat-obatan Dongzhou. Setelah berbicara, Penatua Tang menutup telepon. Sun Weimin mencibir dengan percaya diri, siapa yang kamu takuti? Segera, ponsel Penatua Tang berdering lagi. Tang Lao berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda orang yang bertanggung jawab atas administrasi obat Dongzhou? Saya di lantai 2 Anda. Oke, saya akan menunggu Anda. Sun Weimin mencibir lagi dan lagi di dalam hatinya, lelaki tua itu terlihat cukup pandai berpura-pura. Tidak masalah jika Anda menelepon siapapun, saya mengikuti aturan, dan saya tidak takut pada siapapun. Pria paruh baya. Berjas memiliki rasa malu, dia muncul di pintu kantor. Guru, mengapa Anda tidak memberitahu saya ketika Anda datang ke Dongzhou?
Para siswa dapat menjemput Anda. Melihat lelaki tua itu, Sun Weimin segera berdiri dengan kaget. Tang. Ju. Tang menatapnya dengan dingin melihat penanggung jawab Departemen Pengawasan Narkoba. Jangan panggil aku guru, aku tidak bisa mengajar siswa sepertimu. Melihat Tuan Tang marah, Tang Deli langsung melotot pada Sun Weimin, dan memarahi, Sun Weimin, kamu bahkan tidak mengenalku. Apa yang kamu lakukan sehingga Tang Lao sangat marah? Sun Weimin berkata dengan gemetar, bos, kamu tahu tentang masalah ini masalahnya menyegel Pilguben Peiyuan. Tang Deli berkata dengan marah, saya membiarkan Anda bertindak sesuai aturan apa yang telah Anda lakukan. Sun Weimin berdalih, saya hanya mengikuti aturan. Produk Nianqi Pharmaceutical telah meracuni orang, jadi saya menyegelnya. Mengapa segelnya tidak dibuka? Setelah 3 hari, Sun Weimin telah menyiapkan kata-kata, penyebab keracunan pasien belum ditemukan, dan segelnya tidak boleh dibuka. Aturan mana yang mengatakan bahwa segel tidak dapat dicabut sampai penyebabnya ditemukan? Ayo segera buka blokirnya. Sun Weimin menundukkan kepalanya berkata, ya, aku akan melakukannya sekarang. Dia menatap Yan Beifei dengan ekspresi tak berdaya. Yan Beifei tahu bahwa rencananya gagal lagi. Namun, dia sudah bersiap. Orang tua terkutuk, kamu merusak perbuatan baikku. Namun, karena kamu di sini, kamu tidak harus pergi hari ini. Orang-orang dari grup Nianqi membunuh anakku, jadi aku akan membunuhmu terlebih dahulu untuk membalas dendam. Anakku. Yan Beifei tiba-tiba berdiri, dengan aura yang kuat keluar dari tubuhnya, dia menamparkan Su Qing dengan telapak tangannya. Ini. Su Qing terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Jadi kamu. Kata Qin Fan datar, dan menyapa Yan Beifei dengan telapak tangan. Ledakan. Yan Beifei terlempar, membentur tembok dengan keras, lalu jatuh lagi. Grandmaster. Dia menatap Qin Fan dengan kaget, dengan ekspresi ganas di wajahnya, kamu membunuh anakku. Hahaha, oke. Aku akan membalaskan dendam anakku hari ini. Nafas yang kuat menyapu penonton. Di luar jendela di lantai 2, sosok berpakaian abu-abu berjalan menuju kehampaan, seperti hantu. Dia meninju lurus, retak, dan kaca pecah. Dia berjalan langsung ke kamar, menatap Qin Fan dengan acuh tak acuh dengan sepasang mata kejam di wajah lamanya tanpa emosi. Yan Beifei meraung, anak ini membunuh anakku, bunuh dia untukku. Pria berpakaian abu-abu itu berkata dengan ringan, tanpa emosi dalam suaranya, Tuan telah mengasingkan diri selama 28 tahun, dan aku telah menjaga pedang untuknya selama 20 tahun. 8 tahun. Tuan adalah dewa pedang, dan aku adalah budak pedang. Jika kamu membunuh darah tuannya, aku akan membunuhmu. Budak pedang menamparkan telapak tangan, dan bola lampu merah melilit telapak tangannya, seperti pisau pendek, memancarkan nafas yang tajam dan kuat. Bentuk yang menyebalkan. Semua orang di tempat kejadian tiba-tiba berubah warna. Meskipun Penatua Tang terkejut di dalam hatinya, dia tidak menunjukkan rasa takut, dan membawa cucunya untuk berdiri di dekat tembok. Su Qing sedikit khawatir, Xiao Fan, haruskah aku memanggil Tuan Qin? Tidak perlu. Qin Fan berkata dengan ringan, dan menyapanya dengan telapak tangan yang ringan. Ledakan. Kedua belah pihak terkejut mundur selangkah, dan mereka seimbang. Dao Nu berkata tanpa ekspresi, saya memiliki telapak tangan dengan kekuatan 80%, Anda dapat menangkapnya, sangat bagus. Coba tangkap saya lagi. Qin Fan tersenyum ringan. Oke. Momentumnya meledak dengan hebat, dan dia menebas Qin Fan. Kemanapun pedang itu lewat, udara berkerut, menunjukkan betapa kuatnya pedang itu. Qin Fan pergi menemuinya lagi, dan menyerang dengan telapak tangan. 18 gaya jalan, membelah udara. Aura acuh tak acuh di tubuh Qin Fan langsung menghilang, digantikan oleh aura yang tak terbendung dan berani, seolah telapak tangan itu bisa menembus semua rintangan di depannya. Ledakan. Dao Nu sangat terkejut hingga dia terbang terbalik dan menabrak dinding sebelum berhenti. Ketika Qin Fan memasuki tahap akhir alam pedang tersembunyi, kekuatannya juga meningkat pesat. Jika sebelumnya,
Telapak tangannya paling banyak setara dengan penguasa dunia budak pedang. Penjaga pedang. Yan Beifei mengerutkan kening dan berseru. Dao Nu tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, perlahan mengibaskan debu di tubuhnya, dan berjalan menuju Qin Fan lagi. Kecuali Master, yang bisa memukul mundur saya dengan satu telapak tangan, Anda adalah orang nomor satu di dunia seni bela diri Tiongkok. Pengasingan dengan Tuan selama 28 tahun. Jadi Wu, saya akan menguji pisau dengan Anda hari ini. Setelah mengatakan itu, lampu merah melonjak dari budak pedang, dan saat dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lampu merah menyatu di antara kedua tangannya, membentuk pisau sepanjang 2 meter. Bilahnya dipadatkan dengan cahaya merah, hampir terwujud, dan ujung bilahnya sudah menyentuh atap, memancarkan aura tirani. Ini adalah keterampilan bela diri saya, memotong air yang mengalir. Namun, sekarang telah mengalami beberapa perubahan. Qin Fan menyipitkan matanya sedikit, mengubah seluruh tubuhmu menjadi pisau. Meskipun pisau ini sangat kuat, setelah kamu menggunakannya, kamu akan tak berdaya bertarung lagi. Kalau bisa membunuh musuh, kenapa harus bertarung lagi? Kata Dao Nu enteng. Minum. Setelah selesai berbicara, dia menebas dengan pisau itu. Kecepatan pisau ini sangat cepat sehingga Su Qing dan yang lainnya hanya bisa melihat bayangannya. Yan Beifei juga terkejut, saya tidak berharap penjaga pedang menjadi begitu kuat. Namun, momentum pisau ini tidak sebaik sebelumnya, dan orang tidak bisa tidak memiliki ilusi bahwa pisau ini tidak sangat kuat. Namun, ekspresi Qin Fan berubah menjadi serius, dan bayangan pedang Loying menembus lumen, dan tubuh pedang itu dikelilingi oleh cahaya jernih yang diubah oleh kebenaran yang menakjubkan, menghalangi pisaunya. Satu pisau dan satu pedang, satu merah dan satu putih, bertemu di ruangan itu. Tersedak. Dengan suara benturan emas dan besi, arogansi yang dikelilingi oleh Loying Jian dipotong menjadi dua oleh pisau ini. Niat pedang. Qin Fan sedikit terkejut. Niat pedang semacam ini agak mirip dengan membelah udara. Itu adalah niat untuk maju dan memotong semua rintangan. Niat bukan milik aturan langit dan bumi, tetapi itu adalah kekuatan yang sebanding dengan aturan, dan itu milik prajurit itu sendiri. Ada aturan. Jika pemahamanmu tentang niat pedang lebih dalam, bahkan pedang Loying tidak bisa menghentikannya. Sayangnya, kamu baru saja menyentuh ambang niat. Pedang dan pedang saling berpegangan selama beberapa napas di udara, mengelilingi pedang. Loying. Kebenaran yang menakjubkan di tubuhnya melawan balik seolah-olah hidup, menggerogoti beberapa niat pedang. Akhirnya, pisau lampu merah itu tidak berdaya dan perlahan menghilang di udara. Dengan teriakan panjang, pedang Loying menembus langsung ke dada budak pedang itu. Sungguh niat pedang yang kuat. Dao Nu menyelesaikan beberapa kata ini dengan ringan, menutup matanya, dan perlahan menundukkan kepalanya, tetapi tubuhnya masih berdiri diam. Pelindung pedang. Yan Beifei meraung ngeri, dan bergegas mendekat dalam satu langkah, memeriksa nafas budak pedang itu. Segera, wajah Yan Beifei menjadi pucat pasi, dan dia meraung keras penjaga pedang. Qin Fan menoleh untuk menatapnya, dan berkata dengan ringan, dia sudah mati, giliranmu. Yan Beifei terkejut, memelototi Qin Fan dan berteriak, wah, ayahku adalah Yan Nantian, Dewa Pedang. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membunuh kalian semua saat ayahku keluar. Ayo, dia akan membunuhmu. Iya. Dengan lambaian tangan Qin Fan, pedang Loying itu seperti kilatan petir, menebas leher Yan Beifei. Tuan Yan. Teriak Sun Weimin, menatap Qin Fan dengan ngeri, dan tiba-tiba berlutut di depan Qin Fan dengan plop. Tuan, saya salah. Tuan Yan yang memerintahkan saya untuk mempermalukan Nianqi Pharmaceutical. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan Tang. Memandang Tang Deli dan mendengus dingin, Xiao Lizi, apakah kamu mendengar itu? Tang Deli segera wajah lelaki tua itu memerah, guru, saya membuat kesalahan, tolong hukum saya. Kamu salah, kamu tidak boleh mengabaikan semuanya dan biarkan bawahanmu melakukan apapun yang mereka inginkan. Ingat itu. Para siswa akan melakukannya sendiri. Sikap Tang Deli mengakui kesalahannya sangat baik. Presiden Tang mengangguk, lalu menatap Qin Fan dengan mata yang rumit. Anak muda,
pernahkah kamu mendengar sepatah kata pun? Qin Fan masih menghormati lelaki tua ini, tolong beritahu aku, lelaki tua. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Kamu memiliki kekuatan yang besar, tetapi ini juga caranya pedang bermata dua. Jika Anda menggunakannya dengan benar, Anda akan menjadi baik, dan jika Anda menggunakannya dengan jahat, Anda akan menjadi jahat. Saya harap Anda dapat mendisiplinkan diri Anda dengan lebih ketat, dan jangan menggunakan kekerasan untuk melanggar larangan tersebut. Meskipun Tuan Tang sedang berkhotbah, Qin Fan menghormati karakternya. Tidak merasa jijik, mengangguk, saya telah menuliskan apa yang dikatakan Tuan Tang. Tuan Tang mengangguk, berjalan ke arah Su Qing, dan berkata sambil tersenyum, Tuan di mana ahli dari Yuan dan itu? Su Qing memandang Qin Fan, seolah meminta pendapatnya. Melihat Qin Fan tidak membuat pernyataan, Su Qing berkata dengan ekspresi aneh, Presiden Tang, Anda sudah melihat ahli itu setelah itu, jauh di langit, dekat di depan mata. Setelah berbicara, Su Qing memandang Qin Fan. Tuan Tang tercengang sejenak, lalu segera mengerti, dan berkata sambil tertawa, jadi. Seharusnya saya berpikir lebih awal, bagaimana mungkin orang yang dapat mengembangkan obat ajaib ini adalah orang biasa. Qin lagi. Fan, matanya agak rumit, tadi aku masih mendidik orang lain untuk menjadi orang baik, tapi sekarang aku berbalik dan meminta formula ramuan mereka, aku tidak bisa melupakan wajah lamaku. Lupakan saja, demi orang-orang Huaxia, jadi bagaimana jika aku keluar semua dan tidak menginginkan wajah tua ini? Tuan Tang berbalik, berjalan ke Qin Fan, dan membungkuk padanya, aku ingin minta formula penguatan asal dan pil Pei Yuan kepada adik laki-laki saya. Saya harap adik laki-laki dapat memberi saya mie tipis. Qin Fan menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Titik. Pil Pei Yuan adalah air energi spiritual, atau energi spiritual langit dan bumi, bahkan jika diberikan kepada Tuan Tang, dia tidak akan memberikannya kepada Anda. Tang Xinyu di samping memelototi Qin Fan dengan marah, dan berkata dengan genit, kakekku akan membantumu membuka segel Guben Pei Yuan Pil, dan dia tidak akan memberimu formula bahkan jika kamu memintanya. Bukan itu yang dia inginkan untuk menggunakannya untuk menghasilkan uang. Apakah kamu benar-benar sebagus itu? Sungguh pelit. Xiao Yu, jangan kasar. Tuan Tang memarahi, menggelengkan kepalanya dengan senyum kecewa dan berkata, itu permintaanku terlalu banyak. Nilai dari pil ajaib seperti itu tidak terhitung. Mereka semua berharga, tapi nyawa tak ternilai harganya. Titik. Hidup. Berikan resepnya kepada orang lain. Namun, saya memiliki permintaan yang tidak berperasaan, dan saya harap adik laki-laki saya dapat memenuhinya. Qin Fan berkata dengan ringan, ayo bicara. Wajah Tuan Tang tiba-tiba menjadi sangat serius, saya tahu bahwa di Guben Pei pasti ada hal yang sangat berharga di Yuan dan. Saya harap adik laki-laki itu dapat mengeluarkan hal semacam ini dan dengan penuh semangat mempromosikannya untuk memberi manfaat bagi orang-orang saya di China. Orang-orang di Tiongkok akan sehat. Tidak ada lagi penderitaan karena penyakit. Qin Fan hampir melihat makna jenis lain dari Tuan Tang, yaitu cinta tanpa batas. Di hati Qin Fan, tidak ada negara, tidak ada aturan etiket, dan 3000 tahun kehidupan di negeri dongeng, hanya aturan paling mendasar di alam semesta ini, yang lemah memakan yang kuat. Tapi, untuk Tuan Tang ini, dia memiliki sedikit rasa hormat dari lubuk hatinya. Aku berjanji padamu. Wajah Qin Fan tidak sedih atau bahagia, dia tidak menepuk dadanya untuk berjanji, dia tidak membuat sumpah kejam, tetapi suaranya meyakinkan tanpa syarat. Tuan Tang membungkuk dalam-dalam kepadanya, jadi, atas nama 1,4 miliar orang China, saya ingin berterima kasih kepada adik laki-laki atas kebaikan Anda. Ini hanya seorang pemuda, namun kakek memberinya hadiah yang luar biasa. Di dunia, tidak ada yang pernah membuat kakek memberi hormat. Tapi anak ini sepertinya masih menerimanya dengan tenang. Apakah Anda tidak takut merusak diri sendiri? Qin Fan tidak menghentikan Tuan Tang, jadi dia harus membayar harga yang sesuai untuk meminta bantuan. Jika dia menolak, itu akan membuat Tuan Tang merasa tidak nyaman. Selain itu, dia sepenuhnya layak mendapatkan hadiah dari Tuan Tang.
Jika air energi spiritual dipromosikan dengan giat, kebugaran fisik Huaxia Wanmin akan sangat meningkat di masa depan. Setelah sekian lama, semua orang bahkan bisa berlatih. Setelah periode waktu ini, Qin Fan telah memahami mengapa ada 4 sistem kultivasi utama di Huaxia, tetapi hanya ada sedikit praktisi. Karena kemandulan aura langit dan bumi, banyak orang kehilangan kualifikasi untuk berlatih. Tetapi metode kultivasi hari ini sangat kasar, bahkan ada yang tidak lengkap, sehingga yang bisa berlatih adalah para jenius di antara para jenius. Ini adalah kelebihan dari segala usia, apalagi Tuan Tang, ini adalah hadiah siapapun, Qin Fan mampu membelinya. Xiao Yu, ayo pergi. Selamat tinggal, orang tua. Tuan Tang menangkupkan tangannya ke arah Qin Fan, berbalik dan pergi. Tang Xinyu memelototi Qin Fan dengan ganas, dan gadis kecil itu berkata dengan ekspresi yang jelas, ibuku sangat marah, dan aku akan memberitahumu seberapa dalam gadis ini di masa depan. Qin Fan menoleh untuk melihat Su Qing yang tertegun, dan sedikit tersenyum, saudari Su Qing, ayo kembali juga. Ah, bagus. Su Qing benar-benar tercengang saat ini. Melihat kantor yang berantakan dan 2 orang mati, Tang Deli ketakutan. Dia menunjuk Sun Weimin dengan marah dan meraung, lihat apa yang kamu lakukan, dewa macam apa yang kamu rekrut untukku. Petik 2 tanda seru. Wajah tembem Sun Weimin langsung memucat saat mendengar ini. Dalam perjalanan pulang, Su Qing mengemudikan mobil, tetapi pikirannya tidak ada. Dari waktu ke waktu, dia diam-diam mengintip Qin Fan dari kaca spion. Melihat gerakan kecil Su Qing, Qin Fan tersenyum dan berkata, saudari Su Qing, kamu bisa menontonnya secara terbuka jika kamu mau, dan kamu tidak perlu licik. Su Qing tersipu, tiba-tiba dianiaya oleh saudara laki-lakinya yang bau. Segera, Su Qing tidak mau kalah dan berkata, oke, kalau begitu aku harus memperhatikan Xiao Fan kita dengan baik, kalau tidak kita tidak akan mengenal satu sama lain di masa depan. Qin Fan berkata, jika kamu ingin bertanya sesuatu, tanyakan saja. Su Qing memiringkan kepalanya, sedikit menyipitkan matanya, aku bertanya, apakah kamu akan mengatakan yang sebenarnya? Jika memang begitu, lalu apa gunanya aku bertanya? Ingat untuk memberi tahu saya. Qin Fan sedikit bodoh. Dia menyiapkan pidato untuk berurusan dengan Su Qing, tapi dia tidak menyangka Su Qing begitu perhatian. Qin Fan hanya bisa meminta maaf secara diam-diam di dalam hatinya, saudari Su Qing, saya akan memberitahu Anda semua rahasia saya ketika kultivasi saya dipulihkan ke titik di mana saya dapat melawan dunia ini. Memberitahu Anda sekarang malah akan merugikan Anda, saya minta maaf. Biasa jika seseorang tahu terlalu banyak tentang praktisi, itu tidak ada gunanya. Dan rahasia Qin Fan adalah bom waktu tingkat nuklir, setelah diledakkan, dapat membuat praktisi di dunia ini gila. Setelah keduanya kembali, Pilguben Peiyuan dibuka segelnya. Tanpa Yan Beifei sebagai penghalang, Forest Pharmaceutical seperti ular berbisa tanpa gigi, tampak menakutkan, tetapi tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali. Nianqi Pharmaceutical menjadi hit instan dan bangkit dengan kuat di industri farmasi. Namun, Qin Fan menghentikan pasokan air energi spiritual, hanya menyisakan pasokan setengah tahun untuk Nianqi Pharmaceutical. Setengah tahun adalah waktu yang cukup bagi Nianqi Pharmaceutical untuk meluncurkan obat baru lainnya. Su Qing tidak mengatakan apa-apa, pasti sangat berharga untuk membuat Pilguben Peiyuan memiliki efek yang luar biasa. Tempat Qin Fan mungkin sudah habis. Namun, jika dia tahu bahwa Qin Fan memotong pasokan air energi spiritual, itu hanya untuk rencananya sendiri, dia mungkin mengejar Qin Fan secara langsung. Villa Gunung Yunding. Di atap, Qin Fan memasang 10 susunan kondensasi roh lainnya, dan mulai mengubah energi roh menjadi air roh. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chu Tianxiong. Tuan Chu, yang bertanya-tanya apakah dia terlalu banyak menjilat di mal terakhir kali, terkejut saat melihat nomor Qin Fan di ID penelepon. Segera mengangkat telepon dengan hormat, Tuan Qin, apa yang ingin Anda pesan? Qin Fan menjadi lebih bahagia ketika dia mendengar suara sanjungan dari anjing penjilat tua, Anda datang ke Yunding Mountain Villa untuk menemukan saya, ada sesuatu yang saya akan membiarkanmu melakukan hal-hal yang baik.
Mendengar ini, Chu Tianxiong sangat gembira, hal-hal baik yang dikatakan Tuan Qin pastilah hal-hal hebat. Jilat anjingnya, jilat sampai habis, harusnya hanya ini yang ada. Setelah menutup telepon, Chu Tianxiong segera berteriak, Huzi, dari mana saja kamu, Bin Yang, cepatlah mengemudi dan bawa aku ke Yunding Mountain Villa.